Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tania Zalzabila, NIM 191050111129, kelas B, mahasiswi farmasi Universitas Wahid Hasyim Semarang, angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggolongan dan kriteria pengembangan obat tradisional serta cara memilih obat tradisional yang aman. Menurut Undang-Undang Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan dan Sediaan Farmasi. Nah, yang dimaksud sediaan farmasi ini yaitu meliputi obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetik. Obat tradisional itu sendiri adalah salah satu warisan dari nenek moyang secara turun-temurun yang dipergunakan dalam proses mencegah, mengurangi, menghilangkan, atau menyembuhkan penyakit, luka, dan mental pada manusia dan hewan. Sehingga warisan nenek moyang yang dipergunakan ini secara turun-temurun harus, perlu, dan kiranya kita kembangkan agar diteliti dan dapat dipertanggungjawabkan secara medis. Nah, teman-teman, di sini saya akan membahas tentang apa itu obat tradisional, bagaimana cara pembuatan obat tradisional, serta jenis klaim penggunaan dan tingkat pembuktian khasiat obat alam Indonesia, yang mana dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama yaitu jamu, yang kedua yaitu obat herbal terstandar atau OHT, dan yang ketiga yaitu fitofarma. Jamu merupakan obat tradisional Indonesia, teman-teman. Jadi, khasiatnya ini sudah dibuktikan secara turun-temurun. Manfaat jamu itu sendiri yang pertama untuk membantu memelihara kesehatan, yang kedua yaitu membantu pada masa pemulihan, dan yang ketiga yaitu membantu menjaga kebugaran teman-teman. Jadi untuk logo dari jamu itu sendiri bisa terlihat pada gambar di samping. Nah, selanjutnya teman-teman, ini merupakan beberapa contoh dari minuman jamu. Contoh yang pertama yaitu ada kunir asam, beras kencur, temulawak, gula asam, pahitan, serta minuman secang. Ini sudah familiar di kita ya teman-teman. Jadi ini merupakan beberapa contoh dari obat jamu. Masuk pembahasan yang kedua yaitu tentang OHT atau obat herbal terstandar ya teman-teman. OHT atau obat herbal terstandar ini sediaan bahan obat yang telah dibuktikan keamanannya dan khasiatnya secara ilmiah dan uji praklinik ya teman-teman, dan bahan bakunya itu telah distandarisasi. Nah, ini merupakan logo dari obat tradisional atau OHT ya teman-teman, obat herbal terstandar. Berikut merupakan logonya. Itu farmaka adalah sediaan obat bahan alam yang telah dibuktikan khasiatnya dan keamanannya secara ilmiah dengan uji praklinik dan uji klinik bahan baku dari produk jadinya dan telah distandarisasi. Berikut merupakan logo dari fitofarmaka ya teman-teman. Nah, teman-teman, yang harus diingat dalam kriteria pengembangan dari obat tradisional ini, yang pertama yaitu jamu, bentuk sediaannya sederhana dan khasiat keamanannya empirik atau secara turun-temurun yang sudah saya jelaskan tadi. Untuk obat herbal terstandar atau OHT, ini standarisasi bahan baku dan ujinya itu secara uji praklinik atau khasiat dan keamanannya. Untuk yang ketiga yaitu fitofarmaka, itu dilakukan uji praklinik, teknik farmasi, dan uji klinik ya teman-teman, yang sudah saya sampaikan dapat dilihat dari gambar di samping. Contoh obat golongan jamu, obat herbal terstandar, dan golongan fitofarmaka ya teman-teman. Nah, di sini yang berwarna pink yang pertama ini yang ada gambar laki-laki dan perempuannya ini merupakan jamu ya teman-teman. Yang kedua yang di tengah ini merupakan obat herbal terstandar. Yang ketiga yang di pojok yang berwarna hijau ini merupakan fitofarmaka ya teman-teman. Dan yang paling bawah ini merupakan jamu. Dapat dilihat ya teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman, cara memilih obat tradisional yang aman ada 4C. Nah, selanjutnya yaitu bagaimana bisa dikatakan bahwa obat tradisional tidak aman. Jadi teman-teman, obat tradisional tidak aman ini jika bahan kimia obat atau BKO tidak boleh digunakan ya teman-teman sebagai campuran obat tradisional karena membahayakan kesehatan. Untuk yang pertama, yang kedua penambahan BKO atau bahan kimia obat ini pada
obat tradisional itu dosisnya tidak terukur teman-teman, jadi sembarangan dan tidak ada anjuran dari dokter, sehingga akan menimbulkan efek samping yang berbahaya. Penting ya teman-teman, yang harus diingat, obat-obatan yang tidak memiliki izin ditambahkannya BKO tanpa kadar yang terukur sehingga akan berbahaya bagi kesehatan. Begitu teman-teman dapat dikatakan bahwa obat tradisional itu jika tidak aman itu mengandung BKO. Nah, selanjutnya teman-teman, ini merupakan waspada OT atau obat tradisional mengandung BKO ya teman-teman. Jadi berbahaya banget bagi kesehatan. Nah, ini merupakan contoh dari beberapa. Yang pertama yaitu ada kerusakan hati, ada kerusakan ginjal teman-teman, terus ada kerusakan lambung, dan gejala hepatitis. Begitu, dapat dilihat ya teman-teman. Baik teman-teman, terima kasih banyak. Mohon maaf jika selama saya menyampaikan ada tutur kata atau penyampaian yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.